Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, persaingan tidak akan pernah bisa dihindari dalam hubungan antar manusia. Terkadang persaingan harus didorong karena dianggap wajar dan normal. Seperti misalnya dalam olahraga yang kompetitif. Persaingan antara tim dan individu dalam berbagai cabang olahraga merupakan urat nadi permainan profesional. Persaingan yang sehat antara perusahaan, baik dalam industri makanan, industri pariwisata, atau bidang kehidupan komersial lainnya, dapat memberikan manfaat kepada para konsumen. Persaingan antara lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan lebih beragam bagi para siswa. Namun ada bentuk persaingan lain yang dianggap berbahaya, misalnya persaingan antara negara-negara untuk memiliki senjata nuklir dinilai sebagai ancaman bagi perdamaian dunia, atau persaingan antar geng di kota-kota itu dapat mengakibatkan kekacauan bahkan kematian. Persaingan antara komunitas yang saling terkait erat untuk mendominasi dapat menyebabkan perang dan kekacauan. Dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, menyoroti suatu bentuk persaingan yang tidak selalu merusak seperti contoh-contoh yang terakhir tadi, tetapi juga tidak dapat dinilai sebagai persaingan yang sehat. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa seorang pemuda berlari ke arah Musa. Pemuda ini jelas-jelas sangat terganggu karena ada dua orang menunjukkan bukti Roh Allah hidup di dalam diri mereka. Meskipun mereka tidak termasuk dalam kelompok 70 orang yang secara resmi diakui telah menerima roh dari Allah sendiri. Pemuda itu melihat kedua orang ini sebagai pesaing potensial dari ke-70 orang yang menerima roh secara resmi, sehingga ia berkata kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Musa. Musa menjawab kekhawatiran pemuda ini dengan mengatakan, sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Bukan hanya yang 70 ya, plus yang 2, tetapi Musa bahkan mengatakan seandainya seluruh umat. Lalu juga hal yang sama kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yohanes, salah satu dari ke-12 murid, begitu khawatir bahwa ada seseorang yang tidak secara resmi diutus oleh Yesus terlibat dalam pelayanan penyembuhan atas nama Yesus. Jawaban Yesus terhadap kekhawatiran Yohanes tentang pesaing potensial ini adalah, siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudari terkasih, dalam kedua kisah itu, orang beriman membuat penilaian bahwa orang-orang tertentu adalah pesaing. Sedangkan di mata Allah, mereka adalah penolong yang justru harus didukung. Kedua kisah itu menyadarkan kita bahwa perspektif Allah terhadap berbagai hal bisa jauh lebih luas daripada perspektif kita atau daripada apa yang kita pikirkan. Orang-orang yang mungkin kita nilai sebagai ancaman terhadap jalan Allah, pada kenyataannya mungkin melayani jalan Allah. Komentar Yohanes menyingkapkan, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu, lalu kami cegah karena ia bukan pengikut kita." Kata-kata seseorang yang bukan pengikut kita sama artinya dengan bukan dari ke-12 murid.
Yohanes menganggap peranan ke-12 murid yang telah ditetapkan oleh Yesus sangat-sangat penting. Dan memang demikian sebagaimana Yesus sendiri mengatakan. Akan tetapi, Yohanes menganggap peranan ke-12 murid itu bukan hanya sangat penting, tetapi nampaknya terlalu sangat penting. Perbedaan antara menganggap diri kita penting dan sangat penting atau terlalu sangat penting itu bisa menjadi sangat signifikan. Kita menganggap diri kita sangat penting sebagai gereja. Kita percaya bahwa diri kita adalah sakramen Kristus di dunia, tempat di mana Kristus dan Roh-Nya dapat dialami dengan cara yang istimewa. Itulah pemahaman kita tentang gereja. Gereja juga kita pahami sebagai tempat di mana Roh Allah berada dan selalu menyapa umatnya. Akan tetapi gereja sendiri juga mengajarkan bahwa Roh Allah tidak terbatas hanya pada gereja. Ada pengertian yang nyata bahwa seperti Yesus katakan kepada Nikodemus, Roh bertiup kemanapun ia mau. Lembaga apapun di dunia ini tidak akan pernah menjadi lembaga yang menguasai kehendak Allah. Allah selalu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Gereja adalah tanda kerajaan Allah yang paling lengkap. Akan tetapi ketika gereja mengidentifikasi dirinya sebagai kerajaan Allah, maka ada resiko gereja menjadi sok menang. Gereja menjadi yang paling hebat. Gereja bisa menjadi merasa sebagai lembaga yang elitis. Kadang-kadang kita lupa bahwa tanda-tanda kerajaan Allah dapat juga ditemukan di luar gereja, dalam kehidupan pria dan wanita yang berkehendak baik. Tadi Yesus berkata, barang siapa memberikan kepadamu secangkir air karena engkau adalah pengikutku, ya, maka lihat, orang itu pun tidak akan kehilangan upahnya. Di luar pengikut-pengikut Kristus ada kebaikan-kebaikan lain. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk bersukacita dalam kebaikan, mengajak kita untuk bersukacita dalam pelayanan, lalu melakukan kebenaran dan keadilan dimanapun nilai-nilai tersebut dapat ditemukan. Karena ketika nilai-nilai tersebut menjadi nyata dalam kehidupan manusia, maka kita percaya di sana Tuhan hadir. Ubi caritas Deus ibi est. Di mana ada kebaikan-kebaikan, di mana ada cinta, di sana juga Tuhan hadir. Gereja kita memiliki berbagai kelompok yang bekerja untuk melayani Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai spiritualitasnya. Dan keragaman itu sendiri sangat penting. Tujuan Tuhan begitu kaya dan kasih Tuhan begitu luas dan dalam, sehingga kelompok-kelompok atau komunitas iman dapat memberikan ekspresi yang memadai bagi tujuan kasih Allah. Yohanes harus belajar bahwa kelompok ke-12 rasul saja, betapapun pentingnya mereka, tidak dapat melayani kehendak Tuhan secara memadai. Roh Kudus akan menghasilkan berbagai macam kelompok dalam suatu komunitas iman untuk memajukan kebaikan-kebaikan dan memajukan kerajaan Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk menyambut, untuk mendukung keragaman ini daripada memandang kelompok lain sebagai saingan bagi kita. Jika ada satu kelompok yang jelas-jelas melayani Tuhan, maka kita semua harus bersukacita atasnya. Tidak ada yang elitis, tidak ada istilah hanya aku tentang kerajaan Allah. Yesus berjanji bahwa orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan akan makan dalam kerajaan Allah. Kelompok yang beragam ini pasti akan mencakup banyak orang
yang mungkin bisa jadi tidak diakui dalam kehidupan ini sebagai orang yang melakukan pekerjaan Allah. Bahkan mungkin termasuk beberapa orang yang telah dihalangi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah karena mereka dinilai tidak termasuk dalam kelompok-kelompok yang tepat. Ya. Dalam terang bacaan hari ini, mari kita berdoa saudara-saudari terkasih, memohon keluasan visi Allah yang memungkinkan kita untuk mengenali Roh Allah yang bekerja dimanapun. Kita dipanggil untuk menjadi umat Tuhan yang juga berani melihat kebaikan-kebaikan di dalam diri orang lain. Ketika kita berbicara tentang toleransi, ketika kita bicara tentang moderasi beragama, ini yang kita bicarakan hari ini, di mana kita melihat bahwa Allah tidak terkurung di dalam gereja, tetapi Allah juga ditemukan dalam kebaikan-kebaikan di luar gereja. Amin.